Uh, dan pada saat saya berdoa itu, tiba-tiba air mata saya keluar. Saya nggak tahu, saya hanya berpikir Tuhan melawat saya. Saya hanya berpikir, kok bisa ya sampai hari ini saya berdiri, Tuhan luar biasa melawat saya gitu. Karena saya ingat dari kecil saya itu tinggal di kampung sama opung saya, dan saya hanya berpikir luar biasa Tuhan baik dalam kehidupan saya. Saya sampai nangis, saya nggak tahu saya nangis kenapa gitu. Saya cuma berpikir, ini Tuhan kasih istri, kasih anak, kasih orang tua yang baik-baik gitu ya, kasih pekerjaan. Singkat cerita, pada saat itu kita ada ngumpulan dana. Ya jujur Bapak Ibu, saya nggak punya uang pada saat itu. Tapi pada saat saya menangis, saya bilang sama istri saya setelah berdoa, kita kasih segini. Istri saya bilang, emang kamu punya uang gitu? Saya bilang nggak ada uang saya. Tapi sudah, itu kan bisa dicicil saya bilang, karena saya juga nggak tahu sebenarnya bisa dicicil atau tidak. Singkat cerita, gak punya uang. Beberapa bulan kemudian COVID, istri saya kebetulan kerja di salah satu maskapai. Itu karena COVID ada perubahan organisasi, sehingga istri saya disuruh ke airport. Itu tepat bulan 11 ya, bulan 11. Jadi saya bilang kalau ke airport, karena saya di luar kota dan saya pulang hari Sabtu Minggu, kita mungkin tidak akan ketemu gitu. Jadi singkat cerita, resign. Ya mungkin kondisi secara ekonomi pasti sudah sebelah gitu ya, dan saya harus keluar kota. Tepat setelah KPI, itu di bulan 6 kalau nggak salah, dari istri saya itu resign di bulan 11 tahun sebelumnya. Bapak Ibu tahu mujizat apa yang terjadi dalam kehidupan kami gitu ya. Pada saat saya ada di Dolok Sanggul itu, ada email masuk. Email itu isinya adalah ada sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan istri saya. Itu 10 kali lipat dari apa yang saya sudah tuliskan di KPI itu. Padahal secara logika sebenarnya istri saya sudah resign sekitar 7 bulan, dan kami juga tidak tahu kok bisa perusahaan yang ngasih uang gitu 10 kali lipat. Dan itu saya pikir ini mujizat Tuhan. Setelah 2 minggu kemudian, istri saya juga dipanggil salah satu perusahaan untuk bekerja, dan kebetulan Sabtu Minggunya libur juga. Jadi apa yang kita pengenkan, apa yang kita inginkan itu Tuhan kasih. Sebulan kemudian kita diundang salah satu gereja, kebetulan gereja Pariban saya di Jalan Ayahanda, untuk pembangunan gereja. Ya. Dan pada saat itu sama sekali kita tidak punya uang gitu, Bapak ya. Saya bilang istri saya kasih segini gitu ya, tapi istri saya bilang enggak. Biasanya istri saya nilainya paling kecil. Kalau saya bilang angkanya segini, dia pasti bilang paling kecil. Tapi ini luar biasa lawatan Tuhan gitu. Dia bilang angka lebih besar dari yang saya bilang. Nggak berapa lama kemudian, pada saat itu juga kami masih ada beban untuk membayar pajak yang harus kita bayar gitu ya. Jadi selama 1 bulan saya ditagih untuk bayar pajak. Kebetulan saya dari kantor ada catering ke Kuala Lumpur. Saya bilang nanti saya pulang dari sini saya bayar gitu. Padahal uang saya juga nggak ada, Bapak Ibu. Jujur nggak ada uang saya. Saya juga nggak tahu bayar dari mana gitu. Itu tepat hari Jumat jam 6 sore di depan Twin Tower. Itu dikabarin saya, Bapak nggak usah lagi bayar pajak gitu. Dan pajak itu sebenarnya 10 kali lipat juga dari nilai yang kami kasih di gereja di Jalan Ayahanda. Jadi gak berapa lama saya kerja di Tarutung, saya juga ketemu sama Amang Pendeta ya, di salah satu hotel gitu ya. Dan saya cerita atas kebaikan Tuhan. Dan saya juga, Pendeta juga kenal sama saya mengenalkan diri karena kami pas jogging sama gitu. Kenapa kami bersaksi di Bapak Ibu?
Sebenarnya jujur saya sangat malu, saya tidak pantas sebenarnya bersaksi. Tapi ada 4 sebenarnya hal yang Tuhan inginkan dari kita ya, mungkin lebihnya. Bagaimana kita, salah satunya adalah bersaksi bukan hanya dalam tindakan, melainkan bersaksi dalam hal perkataan. Bagaimana Tuhan melawat kehidupan kami. Satu hal yang paling penting sebenarnya, Tuhan sering memberikan sinyal kepada kita, hanya saja kita tidak merespon sinyal itu. Sungguh luar biasa sebenarnya apa yang Tuhan berikan. Dan sampai hari ini, apa yang saya pelajari adalah bagaimana memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan dari besarnya, tapi apa yang terbaik hari ini yang kita punya, itu mungkin bisa kita berikan buat Tuhan. Karena Tuhan gak akan hitung-hitungan buat kita. Bapak Enam mungkin tahu, sebagian saya juga kerja di luar kota, di satu pertemuan kemarin di rumah saya juga bersaksi ya, ada jemaat di Yerusalem ya, bahwa hari ini juga Tuhan melawat saya gitu. 2 bulan kemarin saya dipindahin ke Medan. Saya juga nggak tahu kebaikan Tuhan apa lagi, tapi yang saya yakini adalah saya itu tidak boleh hitung-hitungan buat Tuhan gitu, supaya Tuhan nggak hitung-hitungan buat saya gitu. Bahkan Bapak Enam, satu lagi kesaksian saya mungkin, pada saat persembahan, pada saat ke gereja pertonggoan, saya itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita secara manusia mungkin melihat nilainya gitu ya, tapi kebesaran hati, walaupun mungkin uang saya tinggal 2.000 gitu ya, itu saya selalu berani kasih buat Tuhan gitu. Dan hari ini Tuhan sungguh luar biasa melawat kami. Nggak tahu juga kemarin bisa ketemu dengan Tuhan Pendeta di salah satu tempat di Laluturnya sama Tuhan juga, nggak tahu gitu apakah kebetulan, tapi saya pikir bukan kebetulan, tapi itu adalah jalan Tuhan sebenarnya. Bukan dari besarnya yang kami kasih, tapi dari besarnya hati kita buat Tuhan sebenarnya. Kalau kami dan istri sudah sepakat, ayolah kita nggak boleh hitung-hitungan buat Tuhan gitu ya. Karena sampai hari ini juga saya bayangkan, saya dulu di kampung Bapak Iman, tinggal sama opung saya, orang tua saya di sini. Mungkin juga saya nggak tahu tuh, saya mau jadi apa dulu gitu ya. Tapi ya Tuhan hari ini masih bekerja, dan Tuhan itu melawat saya dan keluarga saya sampai hari ini. Itu Inam, mohon maaf, bukan kami ingin menunjukkan sesuatu, tapi kami hanya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, atas anugerah Tuhan yang saya nggak bisa hitung sampai hari ini. Tuhan luar biasa untuk bekerja dalam kehidupan kami, Bapak Ena. Terima kasih Bapak Ena, mudah-mudahan kesaksian kami ini bisa menjadi satu gambaran, bukan hanya buat kami gitu ya, tapi buat kita semua yang ada di GKKS Malinka. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Shalom dan terima kasih.